Pada part ke-75 diambil dari light novel bab 196 sampai dengan 197 melarikan diri. Para perompak melarikan diri, tidak menyadari bahwa Jin dan teman-temannya diam-diam mengikuti mereka. Mereka berhenti di sebuah sumur. Sumur yang seperti kebanyakan di pulau terbengkalai ini, sudah lama mengering dan berhenti berfungsi. Tampaknya digunakan sebagai jalan rahasia yang mengarah ke suatu tempat. Para perompak telah melompat ke dalam sumur. Anggota tim saling memandang dan mengangkat bahu. Apakah ada ruang rahasia di sini dan apakah kapten itu bermaksud agar mereka bersembunyi di sana? Tidak mungkin, karena kapten membuatnya seolah-olah mereka bisa melarikan diri dari armada reguler Vermont, bukan bersembunyi. Tapi mereka sepertinya bukan orang yang sangat pintar, jadi mungkin mereka sebenarnya hanya bersembunyi. Dan mereka sepertinya tidak menyadari mengapa armada mengepung pulau itu. Kurasa itu benar. Ketika Kashmir dan Alisa berbicara, para sahabat lainnya mengangguk setuju. Ayo maju dan bersiaplah untuk berenang jika perlu. Mari berharap mereka memiliki beberapa trik di lengan baju mereka. Segera, mereka melihat tutup besi menutupi tanah setelah melompat ke dalam sumur satu persatu. Itu semacam pintu, tanpa gagang dan tertutup rapat, sepertinya sulit dibuka dari luar tanpa ada orang yang membukanya dari dalam. Tentu saja, itu berlaku untuk orang biasa. Retakan! Jin merobek tutup besi dengan tangan kosong. Oh, kamu jadi lebih kuat. Nak, sekarang kamu bisa merobek besi seperti kertas. Murakan mengatakannya seolah itu bukan masalah besar, tapi Siris gemetar saat menyentuh tutupnya yang bengkok. Tepat ketika mereka akan pergi ke lorong. Swing. Sebuah belati terbang ke arah mereka. Itu memiliki aura setidaknya 3 bintang, tetapi Jin membelokkannya dengan gerakan tangan sederhana dan belati itu memantul dari tanah. Bajak laut yang melempar belati bahkan tidak mau berteriak. Jin mengayunkan pedangnya, menutup jarak. Bajak laut itu bahkan tidak bisa berteriak saat Jin mendekatinya dalam sekejap. Dengan sekejap, Jin menangkap leher bajak laut itu. Itu adalah salah satu perompak yang dikejar Jin. Maaf membuatmu takut, tapi kami tidak akan menyakitimu. Ayo pergi bersama, kamu punya cara untuk keluar dari sini, bukan? Tidak lama setelah Jin selesai berbicara. Tiba-tiba, lorong gelap itu diterangi dengan obor. Bajak laut lainnya membuka tutup besi agar bajak laut lainnya bisa masuk menyalakan obor. Jin dan kelompoknya terkejut melihat begitu banyak perompak berkumpul di bawah poros. Ada berapa? Itu bukan 1 atau 2. Dengan mata telanjang, jumlahnya puluhan, bahkan ratusan. Mengejutkan bahwa begitu banyak perompak berkumpul di bawah sumur, tetapi mereka tidak kewalahan. 100 atau 1000 perompak bukanlah ancaman bagi kelompok itu. Para perompak menyerotkan obor mereka dan mengarahkan senjata mereka ke arah Jin dan teman-temannya. Siapa yang terakhir datang? Sepertinya mereka menginjak ekornya, kata salah satu perompak. Itu Cikol dan Bel, sepasang pria jahat, kata yang lain. Untungnya, tidak banyak yang mengikuti kita. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Lebih baik bunuh mereka semua dulu. Cikol dan Belp adalah nama perompak yang diikuti Jin dan kelompoknya. Saat para perompak berbicara di antara mereka sendiri, Jin dan teman-temannya tersenyum menghina. Kesunyian! Seseorang di kerumunan perompak berteriak dan melangkah maju. Itu adalah seseorang yang Jin kenal dengan baik, pemimpin geng bajak laut ini. Cosmos, Raja Bajak Laut, yang bertanggung jawab atas jalan rahasia ini. Sepertinya kamu adalah kaptennya. Begitu Jin membuka mulutnya, mata Cosmos membelalak. Jin Grey. Dan siapa itu? Kenapa kamu tiba-tiba berbicara, bajak laut? Kamu bajingan, kamu Jin Grey. Jin pura-pura tidak tahu siapa itu, tapi Cosmos berbicara dengan suara tegas dan percaya diri. Kamu pikir aku akan melupakan suara itu? Aku masih berhutang terima kasih padamu, jadi senang bertemu denganmu, bajingan. Hei, Capen, apa maksudmu? Apakah itu Jin Grey? Jin Grey,
Pemenang tahun lalu, orang yang membuat kapten kita berhutang. Jin mengangkat bahunya tak berdaya. Meskipun rambut pirang dan rias wajahnya membuatnya terlihat sangat berbeda dari penampilan biasanya, mereka yang mengetahui wajah aslinya dapat mengenalinya. Ya, oke, kamu sudah tahu siapa aku, jadi kita tidak perlu cerita panjang. Cosmos, kamu tahu situasi di luar sana, kan? Ada seluruh armada kerajaan Belar di luar sana, dan bagaimana kamu berencana untuk kabur? Kurasa mereka semua tidak berkumpul di sini untuk bersembunyi di lorong ini. Ketika Jin bertanya terus terang, Cosmos bergidik. Apapun itu, apakah kamu pikir aku akan membantumu? Kami tidak benar-benar memiliki sesuatu terhadap satu sama lain, kan? Mengapa kamu begitu singkat? Diam, karena terima kasih padamu, kami para perompak terus membawakan koin emas untuk temanmu yang sombong. Temanku? Bradin Zipley, iblis manusia itu. Ah, aku ingat. Jean Grey, ayolah. Dia teringat adegan Bradin bertaruh 100.000 koin emas melawan Polmik dan Tehairan sambil berteriak seperti ini. Saat itu, kemenangan Jin 3 kali lebih besar. Setelah kemenangan Jin, Cosmos menghabiskan hari-harinya membayar Bradin yang terus menghasilkan uang. Utangnya membengkak dan Bradin secara mengejutkan tidak fleksibel soal uang. Cosmos telah melunasi pokoknya, tetapi masih membayar bunga yang lebih tinggi. Bagi orang lain untuk menipu uang Bradin, Zipley tidak akan terpikirkan, bahkan untuk Raja Bajak Laut. Aku benar-benar minta maaf. Bukannya aku minta maaf. Bukankah kamu harus mengambil risiko itu jika kamu ingin menghasilkan uang dalam kompetisi gulat bawah tanah semacam itu? Jika Polmik menang, kamu akan melakukannya telah duduk di atas tumpukan uang. Jaga mulutmu. Kapten, berhenti bimbang, bunuh saja dia. Tidak ada waktu, kita harus menyelesaikan ini dengan cepat dan keluar. Para perompak berteriak dengan marah, namun Cosmos menghitung di kepalanya. Sudah jelas dia juga pewaris keluarga besar seperti Jin Rankandel atau Feradin Zipley. Jika dia sendirian, itu tidak masalah, tetapi bahkan mereka yang tampaknya adalah teman sebayanya bukanlah penurut. Seperti yang Cosmos pikirkan sendiri, Murakan dan Kui Kantel memiliki pendapat yang sama tentang para perompak. Jangan buang waktu lagi, bocah. Mari ambil beberapa dari mereka dan Kapten sebagai sandera dan mulai, kenapa kamu berbicara dengan mereka? Aku setuju. Kita kehabisan waktu, jadi ayo injak mereka. Aku ingin tahu apakah ada jalan keluar dari pulau ini. Saat Murakan maju, para perompak siap menyerang kapan saja. Hei, Cosmos. Jika pria itu mulai mengayunkan tinjunya, kalian semua bisa benar-benar mati, jadi izinkan aku membuatkanmu tawaran. Omong kosong. Dengar. Kami semua di sini di ruang bawah tanah mencoba keluar dari pulau di tengah kekacauan, dan aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan, tetapi jika kamu membiarkan kami keluar, aku akan menghapusnya, keluarkan semua hutangmu. Apa? Secara harfiah. Aku akan menghapus hutangmu, dan aku akan menambahkan bonus yang cukup besar. Wos! Saat Cosmos menghunus pedangnya, Jin melepaskan aura yang mendorong lebih dari 100 perompak. Pada saat yang sama, Murakan menerjang Cosmos dan mematahkan pedangnya. Jin menatapnya diam-diam dan berbisik pelan sehingga perompak lain tidak dapat mendengar, saya ingin memberitahu Anda. Sebelum Anda mencoba menolak atau bernegosiasi, nama saya bukan Jean Grey, ini Jin Rankandel. Dan Polmik yang saya lawan di final adalah Dante Hairan. Sama seperti saat Bradin menyelamatkan Dante di final turnamen. Cosmos adalah seseorang yang menilai situasi dengan sangat baik. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu adalah Jin Rankandel? Ya. Tidak mungkin kebetulan itu membuat Dante Hairan dan aku bertemu di medan perang. Bradin Zipley juga menonton. Cosmos akhirnya mengerti. Mengapa Bradin Zipley menyelamatkan Polmik, juga dikenal sebagai calon pembawa bendera Jin Rankandel, di final. Sampai
Sekarang dia hanya menerimanya sebagai iseng atau kesepakatan dari mereka yang hidup di atas. Para perompak lainnya dengan cepat menyadari bahwa Cosmos, yang baru saja ditundukkan dalam sedetik, sedang mencari kesempatan untuk melarikan diri. Kalau dipikir-pikir, alasan armada naik bukan karena kami, tapi karena kamu. Tapi ada syarat lain, Jin Rankandel berbicara. Setelah melarikan diri dari pulau, bersumpah untuk melindungi keselamatan kru bajak laut kita. Yaitu, pastikan bahwa Anda, rekan Anda, dan ksatria penjaga Rankandel tidak memusnahkan kami. Tidak ada masalah dengan kekaisaran Belard. Cosmos sepertinya tidak tahu, tapi tidak hanya Belard Imperial, tapi juga Vermont, Zippel dan Kinzelo akan mengejar mereka. Meskipun dia ragu apakah dia harus memberitahu Cosmos fakta itu atau tidak, pada akhirnya, sepertinya lebih baik meminta bantuan terlebih dahulu baru berbicara. Aku bersumpah. Demi kehormatan saya dan keluarga saya. Cosmos tidak punya pilihan. Meminta sumpah tidak lebih dari permintaan kosong, dan nasibnya telah ditentukan saat Jin dan kelompoknya menemukan sumur itu. Cih, aku menerima tawaran itu, ikuti aku. Ketika Cosmos berdiri dan berteriak seperti itu, bawahannya menundukkan kepala seolah mereka tidak mengerti bahasanya. Kapten! Sepertinya mereka mengancammu entah bagaimana, jadi jangan mencoba menjadi heroik. Bagaimana jika mereka memukul kita dan kita tidak bisa menangani mereka? Sepertinya mereka bukan tipe orang yang bisa kita tangani dengan mudah. Jean Grey, dia juga terlihat seperti raksasa seperti Paul Mick atau Beradin Zipley. Nah, ada banyak ruang untuknya. Apakah dia benar-benar menghapus hutang kita? Sikap percaya diri sebelumnya tiba-tiba menghilang. Jika pemimpin membungkuk, bawahannya akan mengikuti. Ngomong-ngomong, Cosmos, apa rencananya? Apakah kamu yakin itu akan berhasil? Ketika Jin menanyakan hal ini sambil mengikuti para perompak, Cosmos tersenyum penuh arti. Sikapnya seolah mengatakan bahwa meskipun Anda seorang Rankandel, Anda akan terkejut melihatnya. Sesaat kemudian, mereka sampai di ujung koridor dan tiba di tebing. Di bawah tebing ada rongga, dan di tengahnya ada kapal perompak besar. Seolah-olah ada sebuah kapal di suatu tempat jauh di bawah tanah. Bahkan lebih banyak perompak yang sibuk bekerja di sana daripada mereka yang datang bersama. Namanya, Order 7. Kita akan kabur dari situ. Nama yang bagus, bagaimana kita melakukannya? Untuk saat ini, naik saja. Gampang. Tidak ada setetes air pun di bawah tanah untuk mempertahankan Order 7 tetap bertahan. Selain itu, tidak ada cara untuk melarikan diri dengan perahu dari rongga yang disegel di semua sisi. Dengan enggan, para perompak mulai naik ke kapal seperti yang diinstruksikan oleh Cosmos. Jin dan teman-temannya pun bergegas naik ke kapal. Ledakan itu! Saat Cosmos berteriak, tebing yang membentuk rongga mulai runtuh. Para perompak telah meledakkan bom ajaib yang telah mereka pasang sebelumnya. Ledakan! Pada saat yang sama, semburan air yang besar mulai mengalir dari tebing yang hancur. Anehnya, saat tebing runtuh, laut langsung muncul. Terbang, Order 7. Order 7 tersapu oleh aliran air dan terbang ke laut. Kita seharusnya tidak terbang. Jin berteriak karena refleks. Tapi kapal itu sudah berlari ke laut seperti meriam. Jangan khawatir, sihir kekaisaran tidak bekerja untuk ini. Kapal itu tidak memiliki sayap dan bukan makhluk hidup. Selain itu, Order 7 tidak benar-benar terbang, jadi Cosmos tahu mereka tidak akan terdeteksi oleh Great Red Entanglement Barrier. Terbang di atas kapal adalah pengalaman yang tidak biasa. Bahkan Jin yang berasal dari keluarga besar Rankandel, Kashmir yang pernah menjadi anggota keluarga kerajaan, Alisa yang pernah menjadi anggota unit operasi khusus, termasuk Siris yang merupakan pewaris istana tersembunyi, dan juga para naga yang telah hidup selama ribuan tahun, telah mengalami ini. Meskipun tekanan air dari sungai yang menghalangi dinding hanya untuk sementara meniup mereka, kelompok itu tidak dapat tutup.
mulut. Bagaimana bajak laut sederhana bisa menyiapkan sesuatu seperti ini? Itulah yang dipikirkan Jin dan teman-temannya. Cosmos telah merencanakan sebelumnya sebuah kapal bawah tanah di pulau itu. Sehingga mereka dapat melarikan diri kapan saja dalam keadaan darurat. Hahaha, untuk hal seperti ini kami membuat kapal seperti Order 7. Jadi, urutan 1-6 mungkin digunakan dengan cara yang sama. Teman-temannya hampir tidak bisa mendengar tawa riuh Cosmos. Mereka mengalami tekanan luar biasa yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya saat kapal melesat seperti proyektil. Di sisi lain, itu tampak familiar bagi para perompak. Seperti monyet yang bersemangat, mereka semua berteriak kegirangan dan menikmati kecepatan kapal yang luar biasa. Pipi Jin menggembung tertiup angin. Jika dia membuka matanya sambil menghadap angin, kelopak matanya akan terbalik, belum lagi rambutnya sudah berantakan sekarang. Melihat ke bawah, dia bisa melihat kapal lain. Mereka adalah armada kerajaan Belard, mengepung pulau itu, dan orang-orang di geladak mereka mendongak, tercengang, seolah tak percaya. Order 7 terbang melewati mereka seperti burung. Setelah terbang melewati mereka, ia terbang lebih lama, jatuh ke laut di kejauhan. Itu adalah pemandangan yang tidak nyata. Komandan armada tidak bisa mengarahkan senjata atau sihir mereka melawan Order 7. Mereka hanya berdiri dengan kagum, bertanya-tanya bagaimana mereka melakukan ini. Hahaha, sekarang kita akan turun, pegang erat-erat. Sebelum Cosmos bisa mengatakan itu, Jin dan teman-temannya sudah menggali celah di geladak. Diragukan bahwa kapal akan selamat dari benturan. Jika laut tidak bertahan, Order 7 akan hancur. Tapi satu-satunya yang ragu adalah Jin, rekan-rekannya, dan armada kerajaan Belard. Boom! Cipratan! Air melonjak kemana-mana seperti gelombang pasang. Itu adalah hasil dari kapal yang jatuh ke laut, dan pada saat yang sama terdengar suara sesuatu yang pecah. Itu adalah suara komponen kapal pecah saat kapal berguncang. Puing-puing terbang keluar. Begitu banyak pecahan kayu beterbangan sehingga tampak sulit dipercaya, dan geladaknya pecah sepenuhnya dan memantul ke atas. Terlepas dari segalanya, para perompak sibuk tertawa dan mengobrol. Sepertinya kali ini jauh lebih baik. Bahkan kata-kata itu bisa didengar. Itu benar-benar hancur. Anehnya, ketika semburan air yang naik mereda, Order 7 bergerak maju dengan acuh tak acuh dan anggun. Pendaratannya dalam kondisi sempurna. Fiuh! Jin menghela nafas tanpa menyadarinya. Ketika dia berbalik, pulau dan armadanya tampak seukuran pohon kacang. Kamu tahu bagaimana kami para perompak bertahan hidup di antara monster sepertimu? Itu karena hal-hal seperti ini. Baik kekaisaran maupun armada kekaisaran tidak dapat mengejar kami di laut. Sepertinya kapalnya cukup rusak, saya juga mendengar suara gemuruh dari arah depan. Deknya hancur total, bagaimana kita bisa lolos dari pengejaran di kapal ini? Cosmos menepuk bahu Jin dan tertawa. Ya, laut mencintai kita. Jangan khawatir, saat perbaikan darurat selesai, orang-orang itu akan tiba di suatu titik dalam 30 menit dan tidak akan terlihat selama 1 jam. Tukang reparasi, mulailah pekerjaanmu. Awak kapal, ambil alih. Para perompak, yang tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Cosmos, berlari ke pos mereka secara bersamaan, hanya menyisakan Jin dan Cosmos yang berdiri tanpa melakukan apa-apa. Luar biasa, bagaimana kamu melakukannya? Tidak baik jika kamu tahu rahasia dagang kami. Tapi siapapun yang mengalami hal seperti itu hanya bisa bertanya. Hehe, sesuatu yang bahkan Rankandel tidak bisa lakukan. Itu sebabnya aku Raja Bajak Laut. Yang lain masih shock. Mengapa seseorang dengan kemampuan seperti ini menjadi bajak laut? Dia ingin bertanya, tapi ditahan. Dia tampaknya sangat bangga dengan profesinya sebagai bajak laut, dan sekarang saatnya mengucapkan terima kasih. Ya, terima kasih, kamu membawaku keluar dari pulau dalam keadaan utuh. Itu sedikit berlebihan, kamu tidak akan melarikan diri jika bukan karena aku.
Jaga kata-katamu, kamu sudah bersumpah, dan aku harus bisa mempercayaimu. Selama temanku dan aku berhasil sampai ke pantai dengan selamat, aku tidak akan kesulitan menepati janjiku. Apa rute kita? Kami akan berlayar tanpa ragu ke kerajaan tetangga Zane, dan kemudian mengisi kembali perbekalan kami di pulau sekutu terdekat kami. Ini hanya akan memakan waktu 2 minggu. Turun dari sana dan pergilah. Berapa banyak uang yang akan Anda berikan? Lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Itu akan menjadi uang sebanyak yang kamu hasilkan di turnamen clandestine yang kamu lakukan. Bahkan jika saya memberinya lebih banyak uang, dia tidak akan keberatan. Di tengah kekacauan, kabur dengan Murakan atau Kuikantel adalah pilihan terburuk, tapi kemudian datanglah Cosmos. Tidak hanya itu, berkat partisipasi Jin dalam turnamen Cosmos tahun lalu, ia bertemu dengan Beradin dan Dante, serta mendapatkan peta situs arkeologi kolon. Nyatanya, Cosmos bisa dibilang satu-satunya dermawan Jin. Cosmos tertawa. Kami hanya membawamu karena kami tidak punya pilihan lain. Kami tidak percaya dengan cara Rankandel melakukan sesuatu. Bukankah mereka membunuh semua orang saat mereka merasa aman? Bahkan ada kemungkinan kamu akan membunuh kami. Karena kami tidak bahkan pelanggan, hanya bajak laut. Apakah itu yang kamu ingin aku lakukan? Itu hanya kiasan. Tidak seperti kami, kamu tampaknya mengambil sumpah dengan sangat serius, jadi jangan mengubahnya sekarang. Haha, ini mengasyikkan. Ingatlah bahwa kamu harus membayar hutang dan hadiah untuk pekerjaan ini secara terpisah. Tentu saja, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Sang dermawan yang tak tertandingi, Raja Bajak Laut Cosmos, tidak khawatir sama sekali. Artinya, bahkan ketika dia diberitahu tentang kemungkinan penganiayaan tidak hanya oleh kerajaan Belard, tetapi juga oleh kekuatan besar Vermont dan penyihir Zipley. Ngomong-ngomong, mereka mengejar kita sepanjang waktu. Dan mereka tidak menangkap kita, seperti sekarang. Mungkin mereka akan mengirim naga, kali ini. Tidak peduli seberapa cepat Orde Seven, dia tidak bisa mengalahkan naga. Apakah kamu pikir kami bodoh? Kami akan bersembunyi selama bertahun-tahun dengan uang yang kamu kirimkan kepada kami. Ada begitu banyak pulau di dunia, bagaimana mungkin mereka memeriksa semuanya? Jadi jangan khawatir dan kirimkan saja uang. 18 Juni 1797. Ketika semua temannya berkumpul lagi di Tikan, tindakan pertama Jin adalah mengirimi bajak laut Kosmos batangan emas. Dia juga menulis surat untuk mereka. Selama kalian tidak melakukan hal yang tidak pantas, jika kalian bersikap baik, suatu hari nanti saya akan memberi kalian rumah di Hufester, dan kalian harus mempertimbangkan rehabilitasi. Tuan muda. Mata Gili menyipit begitu dia melihat Jin. Itu merupakan penantian yang menyakitkan baginya, mulai dari kepergiannya ke gurun mitra besar hingga keterlibatannya dalam operasi pencurian kompas saat dia kembali. Tapi dia tidak membuat keributan. Sebagai seorang prajurit sebelum dia menjadi pengasuh Jin, dia mengenalinya sekilas. Fakta bahwa Jin benar-benar kuat sekarang. Kamu sudah dewasa dan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Gili tersenyum sambil mengulurkan kompas emas ke Jin. Ternyata semua orang mengucapkan selamat tinggal padamu karena ini. Saat kamu pergi, aku bekerja dengan tim Kalkun untuk mencari cara menggunakannya. Sama seperti artefak lainnya, artefak ini bekerja dengan menyuntikkan kekuatan magis ke dalamnya. Ada banyak hal lain yang perlu diceritakan, tetapi kamu mungkin ingin aku memulainya dengan yang ini, kan? Ya, aku tidak sabar untuk memeriksanya, dan aku menginginkan beberapa makanan Gili setelah sekian lama. Aku akan menyiapkannya segera setelah kita selesai. Meraih kompas, Jin dengan tenang mulai menyuntikkan sihir ke dalamnya. Ding, ding dong, krik. Komponen di dalam kompas mulai berputar dan saat berikutnya, sihir yang dipantulkan pada permukaan kompas menggambar peta di udara. Ini adalah benua. Sepintas, itu tampak seperti peta artefak perjalanan biasa, kecuali ukurannya sedikit lebih besar dan memiliki warna yang lebih pekat.
Namun yang membuat kelompok itu terkejut adalah titik-titik merah yang tersebar di seluruh benua. Titik-titik merah itu terkonsentrasi di tanah Vermont dan Zippley, dan di Federasi Sihir Luther. Beberapa hampir tidak terlihat di Persatuan Hufester dan yang lainnya tersebar di daerah lain. Mungkinkah mereka semua adalah kontraktor? Kurasa begitu, Lord Kashmir, dan hampir semuanya berkumpul di sisi Zippley dan Vermont. Itu bukan peta yang menunjukkan lokasi persis para kontraktor. Titik-titik merah itu hanyalah penanda jumlah kontraktor di masing-masing daerah. Semua titik hanya bersinar di tengah setiap area. Itu tidak menunjukkan penampilan atau status kontraktor. Tetapi jika ada titik merah di suatu wilayah, itu berarti ada kontraktor di sana yang cukup untuk kekuatan seperti Zipal. Mereka dapat mengintai dan menemukan apa saja dengan sumber daya dan tenaga yang tak terbatas. Secara khusus, akan sangat mudah untuk mencari jika tanahnya kecil dan hanya memiliki satu titik merah, seperti zona pelanggaran hukum Mamit yang ditunjukkan pada kompas. Di sisi lain, tempat-tempat besar dengan beberapa titik merah akan sulit ditemukan bahkan dengan kompas. Aku melihatnya beberapa kali sebelum kamu datang, tapi posisi titik merahnya berubah secara halus setiap hari. Mungkin karena kontraktornya pindah. Dia merinding. Untungnya, Euria, dan aku meninggalkan Tikan setengah tahun yang lalu. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Ziples itu jika kami tetap tinggal. Zipple pasti sudah menyadari fakta bahwa ada 3 kontraktor di Tikan sejak awal. Kota bebas Tikan adalah sebuah pulau. Oleh karena itu, tidak seperti tempat lain, jika ada titik merah, tidak perlu membatasi ruang lingkupnya. Hal yang sama berlaku untuk 1 atau lebih titik. Jika kita terus seperti ini, akan ada 3 titik merah di Tikan. Seperti sekarang, Jin berhenti, menatap Tikan di peta. Untuk beberapa alasan, tidak ada satupun titik merah yang bersinar di Tikan. Padahal ketiga kontraktornya, Jin, Euria, dan Enya, ada di sana. Tidak mungkin, ini palsu, kenapa tidak ada titik merah di Tikan? Mendengar kata-kata Jin, semua temannya melihat ke arah yang sama. Aneh. Sepertinya ada fungsi untuk mencari kontraktor. Setelah titik merah muncul di kerajaan Shucheron 3 hari yang lalu, pagi ini muncul berita kecil bahwa seseorang yang membuat kontrak dengan Dewa Kerang muncul di kerajaan Shucheron. Catatan, dia juga bisa disebut Klamgot. Dewa Kerang, apakah namanya Olmango atau Olungu? Omong-omong, maksudmu bahkan dewa yang lebih rendah itu ditandai dengan titik merah? Teman itu sangat tidak kompeten sehingga dia bahkan tidak layak disebut dewa. Murakan mendengus, tapi yang lain tetap mematung. Ada yang salah. Kalau kata-kata Gili benar, bendanya nyata, tapi kenapa tidak ada kontraktor di Tikan? Kui Kantel, yang sedang menonton, memandang Jin dan Murakan seolah-olah ada sesuatu yang terjadi padanya. Kalian berdua, keluarlah sebentar. Kenapa begitu tiba-tiba? Pergi keluar. Kemana? Keluar Tikan.